Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel KS Karya Laksana. Insya Allah di video kita kali ini kita akan sama-sama belajar, sama-sama membahas tentang kelanjutan daripada pembagian Aqaidul Iman. Nah, di video sebelumnya ya, di video yang pertama membahas tentang Aqaidul Iman, itu Aqaidul Iman itu ada 50. Nah, yang 50 ini terbagi menjadi dua, ada yang sifat di Allah sama di Rasul. Nah, sifat yang di Allah juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sifat wajib di Allah. Kemudian yang kedua sifat mustahil di Allah. Nah, kemudian yang ketiga adalah sifat yang wenang di Allah. Atau bahasa lainnya adalah sifat jaiz ya. Sifat jaiz di Allah. Nah, begitu pun dengan pembagian sifat di Rasul, ada yang wajib, mustahil, sama wenang atau jaiz. Nah, oke, sahabat channel KS Karya Laksana, di video kita sebelumnya kita juga pernah membahas tentang sifat wajib di Allah. Semuanya ada berapa? Nah, ada 20 ya. Dari mulai wujud sampai mutakaliman. Nah, itu adalah sifat wujud yang pernah sifat wajib yang sifat wajib di Allah yang pernah kita bahas dan kita belajar sama-sama. Lalu sifat mustahil. Nah, sifat mustahil ini juga ada 20 karena sifat mustahil itu adalah lawan daripada sifat wajib di Allah. Nah, di video kita kali ini akan sama-sama membahas tentang sifat yang jaiz, sifat yang wenang di Allah. Ada berapa? Nah, sifat yang wenang atau jaiz di Allah itu ada satu ya. Jadi berbeda dengan sifat wajib di Allah, sifat mustahil di Allah. Nah, kalau sifat wajib di Allah yang tadi dibilang ya 20 sama yang mustahilnya 20. Nah, untuk sifat yang wenangnya adalah 1. Nah, jadi jumlahnya adalah 41. Dari pembagian Aqaidul Iman yang 50, yang 41 itu termasuk ke dalam sifat di Allah. Nah, oke, kita sekarang belajar tentang mengenai sifat yang jaiz atau wenang di Allah. Apa itu atau apa yang dimaksud sifat wenang di Allah? Sifat wenang di Allah atau yang kita sebut sifat jaiz di Allah adalah fi'lu kulli mumkinin. Sekali lagi, sifat yang wenang atau jaiz di Allah itu adalah fi'lu kulli mumkinin. Nah, apa itu arti daripada fi'lu kulli mumkinin yang tadi? Nah, fi'lu kulli mumkinin yang artinya adalah Allah berhak menciptakan atau tidak menciptakan semua barang yang mungkin. Maksudnya gimana? Barang yang mungkin itu apa sih gitu kan? Allah berhak menciptakan atau tidak menciptakannya seluruh barang yang mungkin. Apa aja barang mungkin itu? Ya, contohnya adalah seperti yang kalian sedang tonton ini gitu ya. Kita semua manusia, makhluk hidup itu semuanya ciptaan Allah itu adalah termasuk barang mungkin atau istilahnya mumkinul wujud, mungkin. Jadi yang dimaksud dengan mungkin itu adalah antara ada dan tiadanya itu berhak gitu. Adanya berhak diadakan dan tiadanya pun berhak ditiadakan oleh Allah. Nah, ini sifat yang wenang atau jaiz di Allah ini adalah Allah berhak
menciptakan kita ataupun tidak. Nah, contohnya adalah daripada barang mungkin adalah aras, kursi, terus lauh mahfud, surga, neraka, nah, dan yang lainnya. Itu adalah contoh daripada barang yang mungkin. Barang mungkin ya. Allah berhak menciptakan saya, Allah berhak menciptakan kalian, dan juga Allah berhak untuk tidak menciptakan saya dan juga tidak menciptakan kalian semua gitu. Sahabat channel KSKRI Laksana. Makanya ketika apa ya istilahnya? Lalu kenapa kita ada? Nah, berarti antara mungkinul wujud, antara mungkin aya dan apa istilahnya? Kalau istilah Sundanya ya, antara aya jeung teu aya teh itu 50-50 gitu ketika kita Allah akan menciptakan kita gitu ya. Makanya ketika kita ada gubrag gitu ya istilahnya ke alam dunia, maka itu lebih condong ke mungkinul wujud. Jadi mungkin adanya, mungkin diciptakannya, berhak Allah menciptakan kita atau mengadakan kita di alam dunia. Nah, itu adalah contoh daripada sifat wewenang di Allah. Jadi Allah berhak menciptakan atau menciptakan kita ke dunia ataupun tidak gitu. Berhak bagi Allah gitu. Allah berhak menciptakan surga dan juga Allah berhak untuk tidak menciptakan surga. Allah berhak menciptakan neraka dan juga Allah berhak untuk tidak menciptakan neraka. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana sih kalau kita ingin menghafal nadoman sifat wewenang di Allah? Ini cukup gampang ya karena cukup cuman satu gitu. Nadomnya gimana? Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wenang di Allah na nidamel barang mungkin kaya anu wajib ngadamel barang mungkin. Nah, itu adalah nadom daripada sifat wewenang di Allah. Wajib di Allah ngadamel barang anu mungkin. Wajib di Allah menciptakan barang yang mungkin. Wajib di Allah menciptakan kita dan juga wajib di Allah itu bisa berhak Allah untuk tidak menciptakan kita. Nah, seperti itu. Intinya gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk sahabat channel KSKRI Laksana. Jadi sifat yang wewenang di Allah itu satu isinya adalah fi'lu kulli mungkinin. Allah berhak menciptakan segala sesuatu yang bersifat mungkin. Mungkin adanya, mungkin juga tiadanya gitu. Allah mungkin saja berhak menciptakan surga dan juga Allah berhak pula untuk mentiadakan surga. Allah berhak menciptakan kita dan juga Allah berhak untuk meniadakan kita, untuk tidak menciptakan kita. Nah, itu adalah pembahasan tentang sifat mungkin di Allah ya. Sifat jaiz di Allah. Isinya ada satu. Nah, gitu. Nadomnya kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wenang di Allah na nidamel batang nu mungkin kaya wajib ngada barang mungkin. Nah, itu adalah nadom daripada sifat jaiz atau sifat wewenang di Allah. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat channel KSKRI Laksana. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan juga terutama untuk adik-adik boleh nih dihafalkan ya. Setelah yang tadi 20, kemudian 20 yang wajib, 20 yang mustahil, lalu ditambah satu yang wewenang di Allah, maka semuanya yang sifat yang ada di Allah, pembagian daripada aqwaidul iman itu 41.
wajibnya 20, mustahilnya 20, sama yang mustahilnya 1 yang barusan kita bahas. Mungkinul, sifat mungkin atau jaiz ya, fi'lu kulli mungkinin, Allah berhak menciptakan kita dan juga Allah berhak untuk tidak menciptakan kita. Intinya adalah seperti itu. Lalu apa saja barang yang mungkin atau contoh daripada barang yang mungkin adalah kita ya, makhluknya, terus aras, kursi, loh mahfud, surga, neraka. Nah, itu ada termasuk ke dalam barang yang mungkin. Bisa ada dan juga bisa tidak ada. Nah, gitu. Jadi, sedikit pembahasan tentang sifat jaiz di Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.